Eri skeptis menjadi takjub saat Real Madrid bermain indah dan menang. Ketika Xabi Alonso ditunjuk menggantikan Carlo Ancelotti, tak sedikit yang ragu. Para Madridista khawatir gaya main indah yang dibawa Xabi tak cocok dengan DNA pragmatis Real Madrid. Tapi waktu membuktikan hal sebaliknya. Ya, Real Madrid kini bukan hanya menang, mereka menang dengan gaya. Sepak bola menyerang, penguasaan bola rapi, dan permainan penuh kreativitas kini jadi wajah baru Los Blancos. Di bawah racikan pria asal Tolosa itu, pemain-pemain yang sebelumnya tenggelam kini bersinar terang. Talenta muda diberi panggung dan taktik yang sebelumnya hanya dianggap teori, kini menjelma jadi kekuatan nyata yang membawa Madrid semakin dekat dengan gelar Piala Dunia antar klub. Filosofi baru, energi baru, warisan Leverkusen diterapkan di Bernabeu. Xabi Alonso memboyong filosofi yang sempat ia bangun di Bayer Leverkusen. Possession dengan progresi vertikal, pressing tinggi, dan penekanan pada transisi cepat. Di Real Madrid, ia menyesuaikannya dengan kekuatan skuad yang lebih matang dan syarat pengalaman. Kini Madrid lebih sabar dalam membangun serangan, tidak sekadar mengandalkan serangan balik. Distribusi bola dimulai dari lini belakang, dengan peran penting Courtois dan bek seperti Den Huijsen yang tak hanya bertahan, tapi juga jago membangun serangan. Solid dari belakang, Courtois dan Huijsen jadi pilar pertahanan modern. Salah satu transformasi paling mencolok dari era Alonso adalah bagaimana pertahanan Madrid berubah jadi alat serangan pertama. Thibaut Courtois tampil luar biasa dengan rata-rata 3,8 penyelamatan per pertandingan dan distribusi akurat yang mendukung build-up cepat. Den Huijsen, bek muda yang sempat diremehkan, kini jadi idola baru. Ia mencatat 4,81 kemenangan duel per 90 menit dan 3,81 intercept. Angka yang mencerminkan kualitas modern defender, kuat, cerdas, dan taktis. Alonso sendiri menyebut Huijsen sebagai rekrutan luar biasa yang mewakili visi permainan baru El Real. Gelandang mapan, kreator muda. Sektor tengah tetap jadi mesin utama Real Madrid. Aurelian Tchouaméni dan Federico Valverde menjadi motor penggerak ritme permainan. Namun, Xabi Alonso membuat satu langkah krusial, mengembalikan Jude Bellingham ke posisi favoritnya nomor 10. Di posisi tersebut, Bellingham kembali hidup. Ia bisa bebas menekan, menusuk, bahkan mencetak gol. Sementara itu, Arda Güler yang sebelumnya nyaris tenggelam di era Ancelotti, kini jadi nyawa kreativitas Madrid. Xabi menggeser Güler ke tengah dan hasilnya luar biasa. 8 peluang emas tercipta darinya di Piala Dunia antar klub. Alonso bahkan menyebut Güler sebagai kunci dari kualitas permainan kami. Lini depan baru, Gonzalo Garcia dan kebangkitan menakjubkan. Masalah striker sempat menghantui Real Madrid pasca kepergian Benzema. Xabi sempat ingin mendatangkan penyerang baru seperti Victor Gyökeres, Victor Osimhen, atau Ante Budimir. Namun, keputusan mengejutkan datang. Ia mempercayakan Gonzalo Garcia produk La Fabrica. Kepercayaan itu terbayar lunas. Gonzalo mencetak 4 gol di Piala Dunia antar klub dan jadi top skor sementara tim. Performanya membuat Madrid menghentikan rencana mendatangkan striker baru. Lebih menarik, Alonso membuka opsi duet Gonzalo Garcia dengan Kylian Mbappe. Mereka bisa saling melengkapi, itu tergantung kebutuhan pertandingan, ujar Alonso. Pemain lama bersinar kembali, Fran Garcia dan revolusi sektor kiri. Era Alonso juga menghidupkan kembali pemain-pemain yang sebelumnya disisihkan. Salah satunya adalah Fran Garcia.
France sempat tak dipercaya Ancelotti, bahkan harus bersaing dengan Camavinga di posisi bek kiri. Tapi, Xabi melihat potensi besar sang lulusan La Fabrica sebagai jembatan serangan dari sisi kiri. Hasilnya, France tampil menggila dengan 1 gol dan 1 assist selama turnamen. Ia juga aktif dalam skema overlap dan pressing tinggi ala Alonso. Bukti nyata di lapangan, menang gaya, menang skor. Real Madrid membuktikan bahwa gaya main Xabi Alonso bukan sekadar estetika. Mereka tampil dominan di perempat final melawan Borussia Dortmund. Skor akhir 3-2 menunjukkan kualitas menyerang dan kekuatan bertahan mereka. Gonzalo Garcia dan Franz Garcia mencetak 2 gol pembuka. Kylian Mbappe mencetak gol penutup dengan tendangan voli indah. Meski sempat terkejar karena penalti Sergio Guirassy, Madrid tetap menang. Real kini akan menghadapi Paris Saint-Germain di semifinal. Sebuah ujian berat yang bisa jadi panggung pembuktian final filosofi Alonso. Revolusi yang sudah dimulai, jalan menuju kejayaan. Taktik Xabi Alonso bukan sekadar membuat Madrid bermain indah, tapi juga membangun fondasi baru untuk jangka panjang. Ia menyulap Real Madrid jadi tim yang seimbang, modern, dan berani tampil ofensif dengan sistem rapi. Dari para pemain muda, ex-bintang redup, hingga nama-nama mapan, semuanya menyatu dalam satu orkestra permainan sepak bola indah yang mematikan. Dan kini, hanya satu pertanyaan tersisa. Akankah Real Madrid era Xabi Alonso membawa pulang trofi demi trofi dengan cara yang tak terlupakan?